Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ibu dan Bapak Guru, pada modul kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai cara menerapkan restitusi yang telah dirumuskan oleh Diane Goosen dalam segitiga restitusi. Mari kita lihat lagi 3 tahap dalam segitiga restitusi ini. Di modul yang lalu, kita telah membahas sisi 1 segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Di modul ini, kita akan melanjutkan pembahasan ke sisi 2 segitiga restitusi. Memvalidasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Atau dalam istilah dosen, validate the need. Ibu dan Bapak Guru, mari mengingat sejenak perilaku murid-murid kita di kelas, baik yang negatif ataupun yang positif. Adakah murid ibu dan bapak guru yang selalu melakukan kesalahan? Misalnya, sering kali datang terlambat? Apakah ibu dan bapak guru memahami apa alasan dibalik murid tersebut selalu terlambat? Apakah dia bekerja sebelum bersekolah? Atau adakah murid ibu dan bapak guru yang bersemangat belajar di kelas? Misalnya aktif menjawab pertanyaan yang diajukan? Apakah ibu dan bapak guru memahami tujuan mengapa ada murid yang selalu aktif di kelas? Apakah dia memang ingin belajar? Atau apakah bila ia meraih ranking 1 akan dibelikan sepeda oleh orang tuanya? Dasar kepercayaan dari sisi 2 segitiga restitusi sebenarnya selaras dengan yang pernah kita pelajari di modul sebelumnya. Bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia, baik atau buruk, memiliki alasan atau tujuan. Tujuan dari setiap tindakan tersebut adalah memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kita memahami kebutuhan dasar yang melatari tindakan kita bisa memilih tindakan terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Prinsip dasar sisi 2 segitiga restitusi ini percaya bahwa setiap saat, mengingat konteksnya dan caranya memandang dunia, seseorang selalu melakukan yang terbaik. 2 akibat dari prinsip segitiga ini dimaknai sebagai 1. Seseorang tidak pernah mengambil pilihan yang terburuk. Dan 2. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Hal ini juga berarti jika ada hal yang lebih buruk untuk dilakukan, berarti ada pilihan yang lebih baik. Restitusi tidak menyarankan guru untuk menyampaikan pada murid bahwa perilaku negatif atau melanggar aturan adalah hal yang baik. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya. Memahami alasan atau kebutuhan di balik perilaku seseorang merupakan langkah penting dalam berpindah dari evaluasi diri menuju restitusi diri. Penting bagi seseorang untuk memahami dampak dari perbuatannya pada orang lain. Dalam restitusi disiplin diri, terdapat istilah collapsing konflik atau meruntuhkan konflik. Suatu proses di mana kita mengidentifikasi dan mencari solusi yang bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Untuk mengajari murid-murid kita memahami kebutuhan diri, Diane Goosen meminta kita untuk mengajak mereka melihat ke dalam dan membaca perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menggambarkan kebutuhan cinta yang tidak terpenuhi. Kemarahan menandakan kebutuhan akan kekuatan. Perasaan tertekan, sesak, atau terbebani merupakan sinyal dari kebutuhan akan kebebasan. Murid-murid perlu memahami bahwa perasaan negatif mereka merupakan sinyal yang memberitahu bahwa ada kebutuhan diri mereka yang butuh dipenuhi. Murid-murid perlu tahu bahwa rencana restitusi disiplin diri melibatkan ketetapan untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa melanggar kebutuhan orang lain. Ibu dan Bapak Guru, kita simak yuk cerita pendek berikut ini. Betul kamu menggigit Norce?
Iya Bu, dia mengambil bekal saya. Apakah menggigit membantumu menyelesaikan masalah? Dia tidak mengambil bekal saya lagi. Oh, ternyata kalau Adeo gigit Norce, dia tidak jadi mengambil bekal Adeo ya? Tapi Norce jadi menangis. Ada tidak ya cara lain biar Norce tahu kalau Adeo tidak suka bekalnya diambil? Apakah kita perlu mencari cara supaya kamu bisa tetap membela diri, tapi tidak ada teman yang menangis? Norce, betul kamu mengambil bekal Adeo? Betul Bu. Ibu yakin kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Adeo bukannya lucu Bu kalau saya mengganggunya. Memang senang ya kalau melihat teman memiliki bermacam-macam ekspresi lucu. Tapi Adeo tampaknya terganggu. Ia jadi menggigitmu. Apakah kamu mau membuat orang lain terganggu dan jadi melakukan hal buruk? Pada cerita pendek itu, Bu Belen membantu memvalidasi kebutuhan kekuatan Adeo untuk membela diri, serta membantu memvalidasi kebutuhan Norce akan kesenangan. Bu Belen telah memberi contoh pada kita bagaimana melihat alasan di balik tindakan kedua muridnya, lalu membantu mereka mencari pilihan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar kebutuhan orang lain. Ibu dan Bapak Guru, mengelola manusia-manusia muda di kelas kita memang bukan tindakan yang mudah. Mari bersama-sama kita memberikan pandangan baru pada murid-murid kita soal disiplin. Tidak lagi tentang kekerasan atau peraturan yang menyiksa, namun soal bagaimana bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Terima kasih. Terus belajar dan berusaha Ibu dan Bapak Guru hebat.